dalam bentuk subjudul, ya. Langsung saja, gitu ya. Dan biasanya metode penelitian ini eh, kita bercerita mengenai metode pengumpulan data, ya, pengukuran apa sumber data, kemudian teknik analisisnya, ya, kita jelaskan di sini. Sebetulnya di sini komponen-komponen itu sudah ada. Gitu ya. Penelitian ini akan menggunakan penelitian deskriptif, ya, di mana data yang digunakan bersumber dari SKPD pengelola pendapatan daerah, yakni jadi langsung saja dalam bentuk cerita. Data yang diambil adalah data time series, misalnya time series pendapatan daerah dalam kurun waktu tahun dari Shell. Nah, ini nih. Ini ada tulisan dari tidak kita ketahui, ya. Nah, ini saya nggak tahu nih tulisan siapa nih. Oh, saya bukan yang ini. Nggak apa-apa, ya. Oh. Kita langsung aja menukik tulisannya. Nah, mungkin ini ada tulisan salah satu di antara teman kita di sini, gitu ya. Tapi sengaja kita buat blind review, gitu ya. Dan nama kabupatennya kita sembunyikan nih, ya. Ini ada judul pengaruh pandemi coronavirus disease 2019 COVID-19 terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bojong Soang. Nah, ini abstraknya, ya. Ini kalau kita lihat abstrak, ya, pertama bentar saya nih, ya. Bentarnya ini abstraknya menurut saya udah relatif bagus, ya. Yang perlu ditambahkan adalah abstrak dalam versi bahasa Inggris, gitu. Karena biasanya jurnal-jurnal yang terakreditasi itu memang menuntut abstrak dalam bahasa Inggris. Nah, kalau kita lihat, ya, kita blok nih, ini abstraknya 157 kata, ya. Menurut saya 157 kata itu cukup, ya, cukup baik. Nah, usahakan tidak lebih dari 200 kata untuk abstrak ini, walaupun beda publisher itu beda aturan, tapi rata-rata kurang lebih 200 kata, ya. Coba nanti teman-teman perhatiin aja jurnal-jurnal, nggak ada tuh abstrak yang satu halaman, gitu ya. Rata-rata nggak lebih dari 1/4 atau 200 kata, 1/4 halaman. Nah, yang namanya abstrak seperti yang disampaikan sebelumnya, biasanya ini merupakan miniatur dari jurnal itu sendiri. Artinya di situ ada pendahuluan, di situ ada research question atau tujuan lah, ya. Ada kemudian data dan metode, ada hasil dan simpulan, ya. Nah, ini saya kasih warna sengaja nih, ya. Yang warna kuning ini pendahuluan, gitu ya. Terus yang warna hijau ini adalah tujuan. Biasanya tujuan itu dengan research question tuh beda-beda dikit lah, ya, beda tipis. Tapi setidaknya pembaca ketika membaca udah tahu nih tujuannya atau pertanyaan dari suatu kajian ini apa, gitu ya. Nah, kemudian metodenya yang dipakai apa, gitu ya. Ini ada. Terus kemudian hasil, ya, hasil dan simpulan. Ini sudah memenuhi unsur-unsur itu. Gitu. Ya, jadi kembali lagi abstrak yang baik itu adalah bentuk miniatur dari jurnal itu sendiri. Nah, kemudian pendahuluan, ya, pendahuluan. Nah, sorry, versi bahasa Inggris sudah, ya. Terus gini, kemarin saya kasih tips masalah bagaimana kemudian mentranslate
ya abstrak itu dalam bahasa Inggris gitu ya. Cuma hati-hati teman-teman nanti kalau misalnya mengcopy langsung dari alat translator ya, terus di copy pastekan di tulisan kita gitu ya. Nah, itu hati-hati tuh, kadang beberapa alat pendeteksi bisa mendeteksi itu. Nah, jadi lebih baik, lebih aman kalau kita menulis ulang. Meskipun kita bisa saja sebetulnya mengcopy paste dari aplikasi translator gitu ya. Misalnya Google Translate gitu. Nah, tapi sekali lagi seperti saya sampaikan kemarin, harus hati-hati dengan hasil translasinya gitu ya. Karena kalau struktur bahasa Indonesia kita jelek, misalnya hasil translate-nya juga jelek ya. Nah, tapi kalau struktur bahasa Indonesia kita udah baik, biasanya hasil translate-nya juga relatif cenderung udah baik. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Saya sebetulnya udah buat contekan nih ya. Ini contekannya nih, sebentar. Contekannya mana di sini? Nah, oke. Nah ini. Oke, dari judul nih. Judul ini mana menurut saya sih udah bagus ya. Nah, ada saran judul itu tidak lebih dari 14 kata. Ini saya tulis di sini ya. Tidak terlalu panjang, 5 sampai 14 kata ya. Kemudian juga tidak ada klise, kata-kata klise, studi tentang misalnya studi tentang pengaruh pandemi corona, kajian tentang pengaruh. Nah, tidak perlu ada kata-kata klise seperti itu. 5 sampai 14. Ini kalau kita hitung berapa kata nih? Ini 15 kata ya. Mungkin karena bojong soangnya jadi 2 kata tuh. Kalau disatukan bojong soang ini jadi 1 kata, ini hanya 14 kata. Tapi nggak apa-apa. Lebih dari 1 itu nggak masalah lah ya. Nah, terus masuk kemudian abstrak. Ya. Ini saya udah tulis. Perlu tulis dalam bahasa Inggris, ada 200 kata. Ini tadi 155. Sistematikanya oke. Nah, di sini belum dituliskan kata-kata kunci. Ya, ini sangat diperlukan kata kunci itu. Rata-rata sih yang ideal itu 3 kata kunci itu, keywords itu, gitu ya. Ini gunanya nanti kalau dipublikasi, kalau ada search engine itu pasti menukik ke kata-kata kunci kalau mau orang mau mencari, gitu. Ya. Kemudian hati-hati dengan EYD. Maksudnya EYD itu yang tadi saya sampaikan ya, kalau mau pakai apa namanya alat translate. Nah, kemudian kita masuk pendahuluan. Pendahuluan ini ya, bagian yang menjelaskan tentang latar belakang riset ya. Ada rumusan masalah, ada pernyataan tujuan. Ya. Nah, hati-hati ya teman-teman kalau mau nulis, sebaiknya jangan membuat subjudul lagi kalau memang bentuknya itu adalah jurnal, gitu ya. Ini kan modelnya menurut saya sih kayak misi-misi mirip-mirip skripsi atau tesis gitu ya, ada subjudul. Nah, jadi nanti nggak perlu lagi nih subjudul ini latar belakang gitu ya, langsung aja gitu ya, langsung cerita. Dan hati-hati jangan terlalu panjang dalam menulis pendahuluan ya. Pendahuluan itu merupakan semacam entry point untuk masuk ke yang intinya itu adalah pembahasan gitu ya. Analisis dan pembahasan. Nah, kemudian
Nah ini subjudul juga tujuan penelitian. Tujuan penelitian juga baik ya untuk dicatat di sini. Nah, cuma yang belum ada di sini adalah rumusan ini masalah. Ya. Di sini belum tersedia atau research question atau biasanya orang nyebutnya RQ gitu ya, research question. Ini belum ada nih. Nah, biasanya research question dan tujuan penelitian itu beda-beda tipis tuh ininya narasinya gitu ya. Biasanya kalau kalau rumusan pertanyaan itu di, diawali dengan 5W 1H itu ya, bagaimana misalnya. Kalau di sini kan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kontribusi pajak daerah gitu ya, dan seterusnya. Nah, biasanya kalau rumusan masalah itu diawali dengan bagaimana ya. Bagaimana atau enggak sejauh mana gitu ya, atau apakah, nah kayak gitu-gitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini sangat diperlukan gitu ya, sehingga para pembaca itu langsung mengetahui gitu ya, sebetulnya apa yang mau dibahas dan dijawab di akhir dari suatu tulisan masalah, dalam suatu tulisan ilmiah. Gitu, ya. Nah, ini pendahuluan ya. Ini komentar saya tuh nggak ada rumusan masalah aja. Ya. Kemudian tujuan pustaka atau referensi. Ya. Sekali lagi kita nggak perlu subbab gitu ya. Walaupun saya pernah menemukan di beberapa tulisan itu subbab, tapi sangat jarang gitu ya. Jadi nggak perlu lah itu tuliskan tujuan pustaka. Dan sebaiknya kalau menurut saya eh, ketika kita membuat referensi itu seperti kita bercerita gitu. Misalnya tadi sudah dibuat research question ya, RQ misalnya ingin mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap PAD dan pendapatan daerah ya. Jadi nanti kita cerita nih dalam referensi itu PAD itu apa, pendapatan daerah itu apa, efisiensi dan efektivitas itu apa ya. Atau mungkin COVID-nya juga ceritakan gitu ya, supaya orang paham. Nah, disitulah kita cerita gitu ya, mengalir dari bagaimana apakah PAD itu ya, apakah pendapatan daerah ya, bagaimana menghitung efisiensi dan efektivitas gitu. Nah, cerita di sini ya. Nah, hindari penulisan dalam bentuk apa namanya, kalau saya itu menyebutnya ini enumeratif atau dalam bentuk pointers, baik bullet atau apa namanya angka gitu ya. Kegiatan yang meliputi keuangan daerah antara lain satu perencanaan penganggaran, dua pelaksanaan dan penata usahaan. Gitu. Nah ini dihindari nih balat-balat seperti itu. Gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat contoh-contoh yang jurnal ada itu jarang penulisan modelnya seperti ini. Ya. Biasanya kalau bentuk seperti ini adalah seperti tesis atau skripsi gitu ya. Nah, kalau di dalam jurnal biasanya dia tidak bentuk enumeratif gitu ya. Jadi langsung saja cerita gitu ya. Nah, usahakan apa yang di dalam tujuan pustaka atau referensi ini hal-hal yang terkait langsung dengan apa namanya research question kita gitu. Ya. Nggak usah panjang lebar kemana-mana gitu. Misalnya pertanggungjawaban keuangan daerah, kita sebetulnya ini nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu relevan kita untuk mengetahui ini ya, apakah laporan arus kas, kemudian apakah laporan realisasi anggaran, itu nggak terlalu relevan dengan research question kita ini. Jadi kita nggak perlu tahu sebetulnya. Ya. Jadi apa yang ada di sini sebaiknya langsung relevan ya dengan apa yang mau kita bahas. Nah, yang kedua, kalau saya amati dari beberapa tulisan yang masuk, modelnya ini karena
sepertinya ya saya menduga karena kita ini birokrat gitu, lebih banyak mengambil ke tulisan-tulisan yang ada di peraturan gitu ya, di peraturan atau di modul gitu ya. Nah, jadi bentuknya ya seperti modul gitu. Nah, kan ini bentuknya balik lagi gini, bentuknya semua enumeratif gitu ya. Jadi sebaiknya hindari bentuk-bentuk seperti ini ya. Kita langsung cerita. Nah, dan untuk memperkaya insight, sebaliknya jangan hanya terbatas mengambil eh, apa, referensi dari peraturan saja, tapi ambil dari teori-teori umum, gitu ya, yang bersifat universal. Misalnya dari buku Public Finance yang disebut local own sources itu apa sih, gitu ya, atau local taxes itu apa sih? Nah, jadi nanti kita bisa dapat insight dari yang selain peraturan bahwa yang disebut pajak daerah itu apa, atau pendapatan asli daerah itu apa, gitu. Ya. Bisa dari jurnal, ya. Jadi kita mengutip orang, padahal orang itu mengutip dari orang lain itu bisa. Gitu. Misalnya contohnya ya nanti menurut KKI sebagaimana buku Kurnia dari apa buku tentang public management misalnya pendapatan asli daerah adalah nah, itu mengutip orang lain yang orang lain mengutip gitu. Oke aja. Jadi bisa dari jurnal atau langsung dari buku gitu. Kalau misalnya dari kita ngambil hanya dari peraturan, ini kecenderungan kayak kita membaca modul, gitu. Modul training, modul diklat jadinya, gitu ya. Gitu. Nah, di sini pun kita tidak melihat ada kutipan-kutipan referensi ini dari siapa, sumbernya dari mana. Ya, itu sangat diperlukan. Jadi sebaiknya menurut saya diperkaya lagi ya ininya referensinya gitu ya, tidak hanya dari regulasi. Nah, nanti kalau sudah ada pengayaan referensi, jangan lupa tulis sumber-sumbernya, gitu ya. Nah, misalnya begini, penulisan sumber itu nanti kutipan itu bermacam-macam. Misalnya contoh ya, saya ingin menjelaskan mengenai pendapatan daerah. Menurut Kurnia, nanti kita tulis tahun terbitan tulisan Kurnia tersebut. Ya. Nah, ada yang cukup begini, ya, dalam beberapa publisher itu cukup begini, tapi ada juga yang ditambahkan halaman, ya, misalnya halaman 6 dan 8, atau misalnya hanya halaman 6. Menurut Kurnia, pendapatan daerah, ada yang orang menulis seperti ini, gitu, publisher ya, publisher. Tapi ada juga cukup begini. Nah, kalau misalnya kita di sini tulis halaman, nanti di daftar pusaka ya di paling bawah itu biasanya udah nggak perlu ditulis halaman lagi. Tapi kalau misalnya kita di sini hanya menulis tahun terbitannya, biasanya di bawah ditulis halamannya. Jadi itu beberapa teknik saja, tergantung publisher. Nah, bagaimana kalau penulisannya eh, lebih dari satu orang, gitu ya, penulisnya? Nah, ini kebetulan nama saya cuma tunggal ya, Kurnia. Misalnya Kurnia Jaya. Nah, itu yang diambil jangan Kurnia Jayanya, tapi nama family-nya yang umum. Jadi Jaya. Misalnya nama KKI itu kan Fahri Zulferdi. Nah, jadi menurut Jaya dan Zulferdi, nah, gitu. Tapi ada lagi kalau misalnya penulisnya lebih dari 3 orang, itu bisa ditulis et al. Itu artinya ini penulisnya lebih dari 3 orang. Nah, bagaimana kalau misalnya referensinya si Kurnia ini, Kurnia Jaya ini punya eh, 3 tulisan yang dikutip dijadikan daftar pustaka.
Jadi kan nantinya di daftar pustaka itu ada kurnia. Nah, kalau tahunnya sama, kita tambahkan penjelas seperti ini. Jadi nanti ketika orang buka daftar pustaka di bawah, nah, di bawah kan ada daftar pustakanya. Ya. Di sini, nah, mana daftar pustakanya? Nah, di sini misalnya nanti ada kurnia 2010, 2020, misalnya pengelolaan keuangan daerah, misalnya penerbitnya Yudhistira. Nah, kalau tadi di atas nggak ada halaman, biasanya di sini ditulis halaman. Tapi kalau ada, biasanya di sini udah nggak ada lagi. Biasanya urutannya begini, nama, eh, tahun, dan baru judul buku. Nah, tapi jangan lupa kalau yang penulis pertama biasanya diawali dengan nama penulisnya, Jaya Kurnia. Kalau ada lagi ditambah ya, dan Wahyu Yulverdi. Kalau ini langsung, nggak perlu nama family dulu, langsung nama. Nah, ini cara penulisan. Nah, kasusnya kalau tadi banyak, saya notif buku saya banyak gitu ya, Kurnia Jaya 2010, banyak pengelolaan keuangan daerah, ada lagi Kurnia Jaya, karena saya produktif misalnya, di sini misalnya New Public Management, terus ada lagi Kurnia Jaya 2020, sorry 2020 semua, misalnya dari riset. Nah, supaya nggak bingung, karena di atas kan kita nggak nulis judul kan, nah biasanya dikasih tambah A, ini B, ini C. Jadi ketika mengutip di atas, kita tahu bahwa penulis itu mengutip bukunya di buku 2010 yang A-nya, itu yang B-nya. Ya. Nah, tapi sekali lagi, biasanya tergantung publisher ya aturan. Tapi kurang lebih sama lah, semua seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi tolong hindari kemudian penulisan-penulisan referensi yang tidak nyambung dengan kebutuhan kita. Sampai saat ini ada pertanyaan dari teman-teman, dari Bu Mahrita tuh udah gabung, dari Teteh Mila, dari Wira, ada pertanyaan atau lanjut? Izin. Timer dulu ya. Mungkin ini kan mau nanya, kita nanti ada di linknya nggak ke yang kita kutip, karena misalnya saya ada buka kayak Google Scholar gitu, kan ada kata-kata dikutip beberapa kali yang itu kan kita link ke sana atau gimana kok ada kelihatan tulisan di jurnal itu udah dikutip gitu. Ya, ya biasanya masing-masing publisher itu nanti karena dia sistemnya sudah online, itu bisa mendetek kalau apa namanya publikasinya itu sudah dikutip atau belum gitu. Nah biasanya berapa banyak tulisan sudah dikutip itu yang menjadi indikator tulisannya itu berpengaruh apa enggak. Misalnya dia masuk di 1,
di Scopus, di Q2, Q3 atau Q4. Nah, arahnya nanti ke sana. Tapi ini nggak usah dipusingkan, biarkan itu jadi urusan publisher. Oke, berarti bukan kita yang misalnya ada apa namanya? Kalau di tulisan skripsi kan kayak footnote atau apa gitu enggak ya kan? Berarti dia apa sendiri dari publishernya ya? Besar. Ini KKI mau bicara gimana KKI? Masih mute KKI? Mungkin yang dimaksud Bu Anika itu kali Kang yang referensinya barangkali. Kenapa referensinya? Link referensinya barangkali Bu yang dimaksud pertanyaan Ibu juga. Iya Kang. KKI. Prinsipnya gini ya, kalau menurut saya yang penting nanti di daftar pustakanya ini ya, kita menulis sudah sesuai dengan kaidah bagaimana menulis daftar pustaka, gitu ya. Dan kemudian yang paling diperhatikan biasanya di dalam proses peer review atau mitra bestari nantinya pada saat itu jurnal adalah keterkaitan antara daftar pustaka di bawah ini dengan kutipan di atasnya. Jadi biasanya kita suka ketahuan nih kalau misalnya Anda mengutip tapi kok di bawah nggak ada daftar pustaka, atau di bawah ada daftar pustaka, di bawahnya itu di daftar pustaka ada, tapi di atas Anda tidak mengutip apapun dari daftar pustaka tersebut. Gitu. Nah, itu suka ketahuan tuh. Artinya, bisa jadi supaya kita kesannya membaca banyak referensi, daftar pustaka itu kita tambah-tambahkan tuh buku-buku itu di sini, gitu ya, biar banyak. Gitu. Padahal tidak ada yang kita kutip dari daftar pustaka tersebut, dari tulisan tersebut. Nah, itu biasanya di peer review atau di mitra bestari kena juga nih. Kalau belum puas, nanti diskusinya lanjut lagi ya. Ini ya. Udah. Angkur. Gimana Pak? Pak Kurnia. Gimana Pak? Tadi kan cerita tentang numbering ya, numbering bullet and numbering. Bisa dihindari. Kalau kita metode numberingnya kita buat tidak seperti yang Pak Kurnia sebut tadi seperti modul ya. Kita buat seperti narasi misalnya kan. Ini kan saya juga beberapa kali lihat jurnal itu dia tetap menggunakan numbering tapi dia dalam bentuk narasi. Misalkan ini 1 perencanaan dan penganggaran, titik 2 terus sampai terus yang kedua, bagian kedua dia buat di dalam tulisan ini langsung, nggak dia pisah tidak dia pakai spasi-spasi gitu ya, tidak pakai paragraf-paragraf. Jadi dia nyambung aja. Itu dimungkinkan nggak Pak? Kita membuat seperti itu. Nah, seperti ini Pak Kur. Kegiatan yang meliputi keuangan daerah antara lain, dalam kurung 1, dalam kurung terus, kemudian 2 seperti itu. Ya, itu kalau kita menggunakan metode itu gimana itu kira-kira? Ya, terima kasih Pak Iman. Ini memungkinkan gitu ya ditulis. Tapi sekali lagi Pak Iman, belum tentu semua unsur yang di dalam ballot ini sebetulnya mendukung tulisan kita. Misalnya ya tadi kita mau membahas mengenai pajak daerah misalnya. Ya. Tapi sebetulnya masalah pertanggungjawaban keuangan daerah ini sebetulnya nggak relevan sekali dengan apa yang mau kita tulis. Jadi kalau kita nanti tuangkan dalam bentuk paragraf istilahnya ya, maksud paragraf langsung gitu, itu nanti akan sangat panjang. Jangan ya. Nah, jadi hindari kemudian penjelasan yang tidak dibutuhkan itu kemudian kita tulis. Makanya nanti mungkin ya kalau mau itu ditulis yang nyambung saja. Misalnya
kegiatan melalui program daerah antara lain. Nah, ini kan tulisnya antara lain nih. Satu aja cukup, misalnya perencanaan dan penyelenggaraan. Jadi nggak usah ditulis semua. Gitu. Ya. Sambung aja, nggak apa-apa kan? Tapi kalau disambung ya, aja, nggak apa-apa. Yang tidak perlu kita jelaskan kita buang aja gitu kan? Ya, betul. Nah, supaya untuk memperkaya, makanya nanti kita tulis, kita cari referensi siklus pengelolaan keuangan daerah berdasarkan buku public finance misalnya, gitu. Supaya nggak terlalu hanya satu lah gitu ya. Iya, nyambung, maju. Oke. Ada lagi? Sebelum kita lanjut ke ini. Mohon izin bertanya, Kang Kur. Gimana Bu Marita? Nah, mohon maaf sebelumnya, Kang Kur, saya lagi dalam perjalanan. Iya, ini kayak Pak aja sering jalan-jalan. Iya, gini Kang Kur, ada 2 poin yang mau saya tanyakan dalam hal ini. Yang pertama, itu kaidah dalam mengutip suatu tulisan dari seseorang, apakah ditandai dengan tanda petik terlebih dahulu, kayak tanda petik dalam kurung gitu Kang Kur. Kemudian kalau untuk yang poin kedua itu untuk penulisan dalam daftar pustaka. Nah itu kan biasanya sepengetahuan saya itu berdasarkan alfabet ya. Apakah berdasarkan alfabet atau kalau misalnya ada peraturan perundang-undangan duluan yang di urutan pertama, seperti itu Kang Kur. Terima kasih Kang Kur sebelumnya. Nanti mungkin ya kalau untuk masalah pengutipan itu saya akan share file ya. Tapi sekali lagi ada aturan biasanya dari masing-masing publisher mengenai aturan pengutipan itu. Ya. Nah, tapi saya perlihatkan dulu ya, ini yang umum panduan penulisan cara mengutip. Kelihatan nggak sama teman-teman? Belum kelihatan Kang. Oh belum ya, sebentar ya. Sorry. Nah, nih, Bu Marita di sini nanti bisa kelihatan ya, bisa baca lah. Karena kalau saya terangin agak susah nih, ya. Harus melihat ininya kaidahnya. Jadi kalau misalnya dia kurang dari 40 kata, bisa ditulis dengan teks. Jadi tanpa perlu tanda kutip, Bu Marita. Jadi ada istilah juga parafrase, gitu ya. Parafrase itu gini, pendapat orang, kemudian kita tulis lagi berdasarkan versi bahasa kita. Itu boleh tuh, dimungkinkan. Jadi misalnya Kurnia berpendapat bahwa pendapatan daerah, atau misalnya biasanya saya melakukan, ini pengalaman bukan sesuatu yang mutlak ya, ini pengalaman pribadi. Saya melakukan parafrase kalau misalnya sumbernya dari bahasa Inggris. Karena pilihannya kita mau mengutip benar-benar bahasa Inggrisnya, ya mau kita copot, bukan kita copot, kita ambil terus kita tuangkan dalam tulisan kita bahasa Inggrisnya dengan potensi akan lebih dari 40 kata misalnya, atau misalnya kemudian bahasa Inggris tersebut kita terjemahkan dan kita tulis dalam versi bahasa kita dengan tujuan apa? Supaya pembaca lebih mudah mengerti. Karena terkadang kalau dalam versi Inggris kita ambil, khawatirnya pembaca itu nggak ngerti maksudnya. Gitu. Ya. Apakah karena keterbatasan bahasa Inggrisnya atau karena bahasa Inggrisnya susah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kutipan langsung kurang dari 40 kata nggak perlu tanda kutip lah. Tapi kalau misalnya kutipannya lebih dari 40 kata itu dibuat dalam blok tersendiri. Ya. Nah, kecuali kalau Bu Marita mau benar-benar mengutip sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis ya, tanpa merubah, itu pakai tanda kutip juga bisa. Nah, ini ada
kalau misalnya di sini ada ini gini, ada pedoman ini, kutipan langsung asli ya, yang ditulis sama persis dengan sumber aslinya. Kalau kutipannya kurang dari 4 baris, masukkan ke dalam teks. Diketik seperti ketikan teks, diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Itu kalau benar-benar persis yang tadi saya sampaikan, itu benar-benar mengutip plek gitu ya, itu baru pakai tanda petik. Tapi kalau misalnya kita menggunakan versi bahasa kita, baik dari bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, itu nggak usah tanda kutip, dan itu dimungkinkan. Ya, boleh artinya kita menyampaikan pendapat penulis yang kita kutip dengan menggunakan gaya bahasa kita, itu boleh. Nanti saya sharingnya ya. Soalnya kalau saya jelasin satu-satu agak ini juga nih, agak panjang gitu ya. Dan belum tentu pas dengan tulisan yang sedang kita bahas. Di sini ada nih bagaimana kita mengutip misalnya dari video YouTube misalnya, ya, dari radio, ini ada nih bagaimana tekniknya. Nah, moga-moga menjawab ya Bu Marita ya. Wah, kayaknya lagi di jalan putus nih. Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, selanjutnya metode penelitian. Nah, kembali ya, usahakan kita tidak menulis dalam bentuk subjudul ya. Langsung saja gitu ya. Dan biasanya metode penelitian ini kita bercerita mengenai metode pengumpulan data ya, pengukuran sumber data, kemudian teknik analisisnya ya, kita jelaskan di sini. Sebetulnya di sini komponen-komponen itu sudah ada gitu ya. Penelitian ini akan menggunakan penelitian deskriptif ya, di mana data yang digunakan bersumber dari SKPD pengelola pendapatan daerah, yakni jadi langsung saja dalam bentuk cerita. Data yang diambil adalah data time series, misalnya time series pendapatan daerah dalam kurun waktu 5 tahun dari 2016 sampai 2020. Kita ceritakan di situ. Kemudian metode analisis yang kita gunakan adalah metode deskriptif sederhana dengan menggunakan pendekatan rasio dan juga misalnya rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Jadi semua itu kita tuangkan dalam bentuk cerita, ya, tidak bentuk dalam subjudul, dan bahasanya juga kalau bisa nyambung gitu ke cerita dari data itu diperoleh, ya. Kemudian data itu bagaimana kita olah, kemudian kita analisis dengan menggunakan metode apa. Nah, di sini di dalam metode ini, ya, kalau berdasarkan tulisan ini, kita lihat di sini ada penjelasan mengenai rasio kontribusi daerah. Ya. Rasio kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Di sini ditulis nih, ya, ada kelas-kelasnya, gitu ya, ada rumusnya, gitu. Nah, ini sebetulnya jarang kita temui di dalam jurnal tulisan seperti ini, ya, di dalam bab metode penelitian. Biasanya malah ini dimasukkan ke dalam referensi. Bagaimana kemudian kita mengolah data, gitu ya. Jadi menurut siapa, gitu ya, misalnya efisiensi pajak dihitung menggunakan rumus misalnya ya, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Jadi ditulisnya dengan menggunakan narasi.
Nanti silahkan teman-teman coba lihat, buka-buka jurnal, itu jarang sekali ya. Dan saya sebetulnya belum pernah melihat rumus-rumus itu ditulis. Ya. Misalnya Bapak Ibu mau mencoba menuliskan di dalam metodenya menggunakan data panel. Nah, terus kemudian rumusnya regresi itu seperti apa ditulis. Biasanya jarang ya rumusnya itu ditulis secara lengkap. Karena asumsinya hal-hal yang seperti itu sudah umum. Gitu. Ya. Rumus regresi itu seperti apa. Jadi ketika Bapak Ibu tulis analisis data akan menggunakan metode regresi data panel, itu orang sudah asumsinya sudah tahu rumusnya itu seperti apa. Nah, tapi bukan berarti tidak bisa teman-teman tuliskan ya. Kalau misalnya teman-teman merasa jangan-jangan pembacanya itu belum tahu. Nah, misalnya tadi nih, rasio kontribusi sepertinya apa? Karena itu kan nggak umum misalnya. Kalau regresi itu kan umum. Itu bisa Bapak teman-teman tulis, tapi mungkin di referensi, bukan di metode. Jadi nanti itu biasanya bab metode di jurnal itu tidak terlalu panjang biasanya. Ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menemukan jurnal yang seperti itu, nggak apa-apa, dilihat saja. Yang penting, sekali lagi, kita tetap mengikuti aturan dari publisher. Ya. Jadi jangan sampai kemudian aturan dari publisher lain kita bawa. Gitu ya. Kok di publikasi ini bisa sih? Ya kalau beda publisher, ya beda aturan. Gitu. Tapi umumnya seperti itu. Ada pertanyaan nggak terkait metode penelitian? Jadi sebetulnya ya, apa yang teman-teman tulis di sini, unsur-unsurnya itu elemen-elemennya sudah ada semua. Tinggal diramu lagi. Gitu. Ya. Terlepas dari substansinya ya, kita kita nggak bahas substansi. Tapi saya lihat elemen-elemennya sudah ada. Tinggal di rewrite aja. Ya. Kita ambil contoh deh ya. Supaya lebih real gitu. Bentar. Saya stop. Kita lihat dari ini aja ya. Dari internet. Nah, Pak Ibu, kalau saya mencoba membuka Sinta 2 ya. Kelihatan Sinta 2 di layar kelihatan nggak? Kelihatan, Kang. Kelihatan ya? Ya. Nah, coba kita buka salah satu aja nih. Nah, Economic Development dari Universitas Negeri Semarang.
kita buka di sini banyak nih pengaruh-pengaruh kayak jurnal-jurnal. Nah, teman-teman, tadi kalau saya cerita abstrak, keywords, biasanya nanti keywords-nya itu sama dia dikutip di depan. Ini manfaatnya nih, dari keywords. Kita coba buka PDF-nya. Kalau PDF-nya nggak kelihatan ya, teman-teman ya? Karena nggak saya share. Itu kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan kah PDF-nya? Kelihatan. Kelihatan. Nah, kita lihat metodenya. Nah, di sini dia tidak menuliskan rumus-rumus kalau Bapak Ibu lihat. Ya. Tapi kalau di dalam regresi itu umum kalau dia menuliskan fungsinya. Ya. Ini fungsinya dia. Tapi rumus regresinya sendiri sama dia nggak diketik lagi. Gitu. Nah, ini referensi nih kayaknya. Dia ketik referensi. Nah, ada beberapa jurnal antara pendahuluan dan referensi itu digabung. Itu sah saja kalau memang aturan jurnalnya membolehkan. Nah, seperti ini modelnya digabung nih. Jadi dia mau cerita belanja modal, ya, dia langsung di dalam pendahuluan, langsung tanpa ada tulisan referensi. Tapi pasti ada kutipan di situ. Nah ini BPS Jateng, ini kutipan-kutipan ini. Baca cari yang lain. Cinta itu misalnya kalau di keuangan itu treasury. Enggak. Ini error apa? Nggak bisa search semua. Cari kata ekonomi ini nggak keluar. Nah ini yang Bapak Ibu lihat ya, pengembangan sektor-sektor ekonomi di tiap kecamatan Kabupaten Magelang. Jadi menurut saya sih jangan khawatir dengan data yang sifatnya sangat lokal, jadi tetap bisa dieksplorasi juga. Gitu ya.
nggak harus rata-rata yang semuanya sifatnya nasional gitu. Nah, kita lihat. Ini metodenya dia pakai LQ ya. Nah, metode LQ juga dia tidak menjelaskan rumus-rumusnya, gitu ya. Cuma cara membacanya aja. LQ lebih dari satu misalnya. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat lah ya contoh-contoh. Oke, kita lanjut aja. Ternyata membahas satu aja udah cukup habisin waktu ya. Gimana kalau semua mau dibahas? Nah, itu tentang metode. Nah, yang hasil penelitian ini juga udah saya buatkan. Izin Kang, bertanya, kalau misalnya itu kan ada rumus ya, kalau misalnya rumusnya dibentuk dalam narasi, misalnya ini adalah membandingkan ini dengan ini, seperti itu bisa nggak? Bisa, boleh. Nggak apa-apa. Nah, tapi saran saya ya, berdasarkan pengamatan, sekali lagi, kalau rumus yang sifatnya sudah general, biasanya nggak ditulis. Tapi kalau yang spesifik, kayak misalnya rasio desentralisasi, ketergantungan daerah, mungkin belum begitu banyak orang yang ngerti. Tapi kalau rumus misalnya tadi ya, regresi, kausalitas, korelasi, itu mungkin udah banyak yang orang paham. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Ini sudah buat kopian juga. Nah, hindari kalau bisa subjudul. Meskipun sekali lagi ada beberapa jurnal yang memperbolehkan ada subjudul, nggak masalah gitu. Kemudian tulis judul dari setiap grafik, gambar, atau tabel. Ini sudah ada. Nah, kemudian sumber datanya juga kalau bisa ditulis. Ya. Ini datanya diperoleh di mana, kemudian diolah. Misalnya datanya dari BPS. Gitu. Terus kemudian diolah oleh kita. Gitu. Itu tetap ditulis sebaiknya. Gitu. Biar orang tahu kalau ini datanya misalnya dari SKPD BPKAD. Nah, seperti ini grafik, kalau bisa ditulis juga judulnya grafiknya. Gitu ya. Nah, hindari tipsnya ya, hindari penyajian data yang sangat menghabiskan halaman. Misalnya kalau kita ngolah data panel ya, kemudian ada resultnya gitu ya, dari data misalnya, terus kita copy ke sini ya. Seandainya itu terlalu banyak, sebaiknya kita simpan di dalam lampiran. Jadi yang ditampilkan di sini adalah hasil pembahasannya saja, analisanya saja. Ya. Sedangkan data-datanya kalau itu menghabiskan halaman, sebaiknya taruh di belakang. Karena kalau ditaruh di depan, di batang tubuh, itu agak merusak pemandangan sebetulnya. Tapi kalau misalnya datanya seperti ini masih oke. Ya. Grafiknya juga kalau tadi masih seperti ini masih oke. Nah, ini kalau bisa ditulis juga nih sumbernya. Gitu. Jadi selalu ditulis sumber. Ini sih menurut saya sudah oke gitu ya. Cuma tetap saya memberikan clue itu bagaimana di
bab hasil analisa pembahasan ini menjawab research question yang ada di atas. Jadi inline. Kemarin saya memberikan contoh bagaimana research question Kurnia berhasil menurunkan berat badan 10 kilo. Jadi di dalam batang tubuh ini, di dalam hasil penelitian pembahasan ini, jadi benar-benar inline bagaimana menjawab research question, bagaimana Kurnia itu menurunkan berat badan 10 kilo. Gitu ya. Berdasarkan misalnya di metode penelitian itu disebutkan kalau misalnya instrumen yang menggunakan observasi turut observasi. Gitu ya. Jadi nanti di sini dicerita nih di analisis pembahasan. Gitu ya. Misalnya data Kurnia berat badannya di awal adalah sekian. Ya. Kemudian secara time series dia berkurang dari 100 kilo jadi 90, 80. Kemudian dibahas setiap penurunan 10 kilo itu diobservasi Kurnia itu melakukan apa saja berdasarkan referensi. Misalnya pada minggu pertama dilakukan puasa, tidak makan gorengan dan seterusnya. Ya. Artinya yang di sini harus inline langsung menjawab research question. Nah, biasanya orang dalam menulis research question itu ada juga yang sifatnya didetilkan. Ya. Misalnya bagaimana menghitung rasio ketergantungan. Bagaimana, yang kedua, bagaimana mengetahui rasio efisiensi. Ya. Yang ketiga, bagaimana mengetahui mengenai derajat desentralisasi. Nah, jadi research question-nya dibagi 3, tidak dibuat satu secara umum. Ingin mengetahui profil keuangan daerah, itu kan masih umum tuh, gitu ya. Tapi langsung dipecah tuh, sehingga nanti dibahas di sini sesuai dengan research question tersebut. Kalau yang tulisan ini kan belum ada research question-nya, gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa ditulis tuh bagaimana rasio efektivitas, kemudian bagaimana efektivitas, misalnya pengaruhnya. Nah, masuk ke kesimpulan. Nanti kesimpulan ini kembali lagi, ya, kesimpulan ini merupakan miniatur dari analisis dan pembahasan. Jadi yang ditulis hanya hasil-hasilnya saja. Kalau research question-nya ada 4, bagaimana kemudian bisa menjawab 4 research question tersebut. Ya. Bisa saja ditulis dalam 4 paragraf. Satu paragraf membahas satu research question. Nah, sekali lagi, di dalam kesimpulan juga sangat hindari penulisan dalam bentuk enumeratif. Jadi semuanya dalam bentuk narasi aja. Paragraf maksud saya. Dalam bentuk paragraf saja. Nah, yang sering ditemui adalah pada saat menulis kesimpulan itu yang disebut linking the dot, ya, itu tidak terjadi. Gitu ya. Kesimpulan tidak menjawab research question. Jadi sederhananya kalau misalnya pertanyaan research question-nya rumusan masalahnya ada 4, ya di sini ada 4 jawaban seperti itu. Nah, sekarang masuk ke daftar pustaka. Ini menurut saya sudah oke. Ya. Kecuali biasanya yang saya temui secara umum, tahun itu ditulis setelah nama autornya. Ya. Setelah ditulis nama penulisnya. Nah, ada yang menggunakan tanda kutip, ada yang enggak. Silahkan, monggo aja.
disesuaikan dengan aturan dari publisher. Nah, ada lagi satu yang agak tricky, itu penulisan kalau kita mengutip ke peraturan. Kalau sifatnya undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah, perda, biasanya ditulisnya memang seperti ini. Ya. Ada yang bilang nulisnya di awal, tapi ada yang bilang di akhir. Jadi nggak masalah. Kalau saya nggak masalah lah. Ya. Yang penting nge-link aja. Ketika Bapak Ibu mengutip di batang tubuh, itu kemudian nge-link dengan di daftar pustaka referensinya. Ya. Nah, triknya begini. Kalau peraturan menteri, biasanya ditulis terlebih dahulu kementerian yang menerbitkannya. Misalnya Kementerian Dalam Negeri, diterbitkan di aturannya di tahun 2012, tentang pedoman tentang penyusunan standar analisis biaya. Nah, untuk aturan-aturan yang lebih spesifik yang sudah diketahui unit atau lembaga yang menerbitkannya, biasanya ditulis seperti ini, gitu. Ya. Ya. Nanti teknik mengutip di atas, jadi bisa diceritakan begini, mengacu pada peraturan di dalam gitu. Berarti dia langsung link ke sini ke daftar pustaka. Nah, ke sini misalnya, kalau ada. Nah, itu sistematika secara umum. Bagaimana menulis di jurnal. Sekarang kalau ada teman-teman yang masih mau bertanya, ya, ada. Tapi saya akan perlihatkan sekali lagi secara umum aturan atau pedoman mengenai tulisan. Jadi saya share ya. Bagaimana kutipan dari internet. Nah, ini yang saya sebutkan. Bagaimana mengutip dari kutipan orang, bagaimana mengutip yang mengutip orang lain. Nah, ini bagaimana mengutip tulisan lebih dari 4 orang pakai et al. Atau bahasa Indonesia dan kawan-kawan. Nah, kebanyakan jurnal yang saya amati itu jarang menggunakan footnote. Ya, biasanya footnote itu digunakan untuk proceeding, biasanya laporan gitu ya. Gimana teman-teman, kalau kemarin kita lebih banyak membahas tips and tricks, sekarang kita lebih banyak membahas sistematikanya. Nah, kalau yang saya baca dari tulisan-tulisan yang sudah disampaikan kemarin, lebih banyak modelnya itu terpengaruh dengan sistematika skripsi atau tesis. Dan mungkin SKP teman-teman juga tata cara penyajiannya seperti itu, dan nggak masalah
Karena kalau di dalam SKP itu kan tidak diatur tuh formatnya, ya mau teman-teman tulis dalam bentuk tesis, mau teman-teman tulis dalam jurnal, ya, mau policy paper istilahnya, policy brief, itu nggak ada masalah. Yang penting kesepakatan antara AKPD dengan pimpinannya, bentuk format laporannya seperti apa. Nah, kalau saya pengalaman menulis policy paper atau SKP itu dalam bentuk jurnal. Jadi setelah SKP selesai, saya dengan relatif mudah itu akan mengirim tulisan tersebut ke publisher. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa menulis dalam bentuk laporan, itu akan butuh effort, ya, waktu lagi untuk mengkonversi tulisan tersebut ke dalam sistematika jurnal. Nah, tapi ya mangga aja ya, terserah teman-teman gitu. Kalau kesepakatan dengan pimpinannya biasanya laporannya dalam bentuk tesis atau skripsi, ya silahkan. Atau dalam tulisan policy brief, silahkan. Gitu. Karena policy brief sendiri biasanya dia tidak menulis handphone bagaimana data itu diolah. Tapi policy brief biasanya langsung menukik bagaimana hasil dari pengolahan data. Kalau policy brief gitu. Jadi nggak ada tuh nanti di policy brief itu analisisnya itu nggak dikedepankan. Tapi hasilnya yang dituangkan, yang dikedepankan dalam policy brief. Karena yang diinginkan orang ketika membaca policy brief itu mungkin levelnya kebanyakan kan eksekutif ya, pimpinan misalnya. Itu ingin tahu hasilnya. Ya kalau misalnya suruh baca mengenai metodenya, rumus-rumusnya pusing. Jadi biarkan itu disimpan di dalam lampiran atau di belakang layar. Begitu biasanya kalau bedanya dengan policy brief. Gimana teman-teman? Kalau masih belum jelas, wajar ya. Emang menurut saya yang kayak gini tuh nggak bisa sekali dua kali. Dan lebih efektif kalau kita langsung terjun, langsung kirim jurnalnya dan langsung direview sama dewan redaksinya oleh redakturnya. Nah itu lebih efektif tuh. Gitu. Jadi ini sifatnya hanya introduction aja deh, gitu ya. Kalau menurut saya gitu ya. Jadi maaf banget kalau dangkal. Ya. Gitu. Gimana? Saya absen ya. Teteh Mila, ada pertanyaan nggak Teteh Mila? Ya, sebetulnya kalau tadi reviewnya memang sudah, kalau saya sih menangkapnya sudah jelas ya Kang ya. Memang memang menulis itu perlu belajar sebetulnya ya. Kita tidak bisa langsung bisa juga gitu. Semuanya memang harus sesuai dengan jam terbangnya juga gitu ya kan. Jadi memang kalau secara tadi sih sistematis sudah jelas lah gitu ya. Mungkin ke depannya kalau saya sih lebih ke kalau seperti mungkin tadi ya disampaikan oleh siapa ini di luar konteks ini ya. Britani ya. Iya sama Mbak Britani itu sepertinya masih jauh gitu ya untuk bisa sampai ke tahap itu gitu. Jadi mungkin sedikit-sedikit kami di daerah juga membutuhkan pengetahuan seperti itu. Mungkin saya juga dulu pernah ikut diklat analisis juga, tapi memang agak membingungkan ya, karena memang waktu itu langsung dilanjutan gitu. Jadi memang di tingkat dasarnya nggak ada, tiba-tiba dilanjutan gitu. Kalau teknik analisis agak sulit juga gitu ya, ketika mengenal stata, mengenal yang seperti itu gitu. Dan belajar dalam satu hari itu tidak bisa ya, nggak bisa kayak sulap gitu ya gitu. Jadi mungkin lebih ke teknik-tekniknya gitu, seperti itu gitu. Ya benar sih Mila. Kalau kita mendengarkan orang-orang kayak Mbak Britani, ya, Dr. Catur atau KAI,
itu biasanya kita keder duluan, percaya deh. Gitu. Karena mereka udah ngomongnya stata udah gitu datanya statanya data panel gitu ya, bukan hanya time series biasa gitu kan. Itu kita udah keder aja gitu ya, time series aja kita kadang masih bingung, ini udah data panel dengan big data pula gitu ya. Terus udah gitu udah pakai metode VAR buat tahu kalau kita buat injeksi proyeksi ke depan seperti apa kalau suatu kebijakan itu diinjeksi misalnya. Misalnya pakai tadi dinamis data, data dinamis, apalagi data dinamis gitu ya, itu sangat berhubungan gimana pendapatan negara berhubungan dengan ekspor import berhubungan dengan produksi nanti berhubungan dengan PDRB. Wah itu makin pusing, dan kalau kita ngelihat kayak gitu itu keder gitu. Nah jadi menurut saya apa yang disampaikan tadi Mbak Britan itu hanya penyemangat aja, artinya apa, usia udah lumayan matang gitu. Saya nggak nyebut tua ya, usia dengan matang, sama hal dengan saya juga nggak ada salahnya untuk terus belajar gitu ya. Saya juga tetap terus sih kayaknya, terakhir kali saya ngikutin SATA dan alhamdulillah pusing gitu ya. Tapi tetap menurut saya kita realistis aja sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Kalau Teh Mila nanti tadi buka-buka jurnal, banyak juga analisis keuangan daerah yang sebetulnya masih relatif sederhana, tapi bisa tembus juga kok gitu. Jadi jangan khawatir kemudian, ini kok sederhana banget ya rumusnya. Kayaknya jangan-jangan nggak masuk ke jurnal. Jangan underestimate kayak gitu ya. Jadi kita untuk menyemangati diri, buka aja contoh-contoh lain. Pasti kalau kita buka-buka jurnal, kita akan melihat, kok ternyata metode-metodenya sederhana ya, gitu. Kayaknya kok nggak kompleks-kompleks banget, gitu. Nah, pasti ketemu deh, gitu ya, kayak gitu-gitu. Nah, itu yang membangkitkan semangat kita gitu untuk nulis. Gitu. Jadi sekali lagi yang namanya Mbak Britan itu memang udah dasarnya canggih, gitu. Makanya kita jadikan sebagai motivator aja gitu. Oke, dari Tamila udah. Ini Yuri gimana? Ini Yuri ada komentar? Ini Yuri nih dari kemarin susah kayaknya nih di Bukit Tinggi nih, terlalu tinggi. Nanti ke Payaman juga susah lagi, soalnya di dalam lautan kapal selam. Payaman gimana Payaman? Ada komentar nggak Payaman? Kalau saya komentar nggak ada, kan bakurnya. Ya bahwa metode penulisan ini kan banyak juga opsionalnya, banyak juga pilihannya, dengan cara menulisnya juga banyak. Yang mana yang lebih efektif, yang mana lebih cepat, yang lebih efisien. Kalau di kami sendiri, kalau saya menulis lebih cenderung kepada kajian yang sifatnya menegur. Nah itu bahaya juga sih sebenarnya Pak. Tapi konsepnya bahwa hal-hal yang memang dilakukan, yang setelah dilakukan itu dalam konteks tidak sesuai, tidak memadai dengan aturan yang ada, itu yang saya buatkan kajian. Jadi lebih cenderung kepada yang sifatnya laporan. Tapi setelah saya melihat metode jurnal ini menarik juga, karena lebih simple, kemudian lagi langsung to the point, dan ini sangat bagus untuk pimpinan Pak Kurnia, karena pimpinan itu identik dengan tidak suka membaca. Nah, saya sudah dikenal dengan teman-teman di kantor orang yang paling banyak berteori. Nah, jadi kalau ke depan saya pasti akan menggunakan metode ini, metode penulisan jurnal, artinya simple, langsung ke permasalahan, dan kesimpulan sarannya langsung terlihat, tidak bertele-tele. Nah, tinggal lagi cara menulisnya ini kayaknya memang sama seperti teman-teman yang lain, panduan yang sudah Pak Kurnia miliki ini bolehlah di-share di grup kita nanti untuk kita pakai. Jadi kita bisa lebih banyak melihat ketika mengutip ini, lihat panduan. Mengutip ini untuk belajar, untuk awal-awal belajar membuat jurnal.
Kira-kira mungkin seperti itu komentar saya sih Pak Kurnia. Jadi ini bermanfaat sekali. Jadi kita juga bisa punya buku menu. Kalau mau mengutip, ini ada menunya tentang cara mengutip. Kalau membuat judul, ini ada menunya cara membuat judul. Mungkin itu Pak Kurnia, pendapat saya sih seperti itu. Ya, makasih Pak Iman. Mungkin kalau untuk menyajikan kepimpinan ya, bagi pimpinan yang punya sedikit waktu, bukan malas baca ya, tapi punya sedikit waktu. Nah, biasanya memang yang paling pas itu bahkan bukan jurnal Pak Iman, tapi policy brief. Kalau kita lihat contoh-contoh policy brief, itu malah lebih banyak mengedepankan sekarang ya, zamannya itu desain grafis. Gitu. Bagaimana kemudian data-data ditampilkan secara cantik dalam bentuk desain grafis, visual grafis. Cuma memang itu juga membutuhkan keahlian tersendiri itu, karena membuat desain grafis itu mengkombinasikan antara kepintaran dan seni gitu. Dan itu agak susah sih untuk menemukan orang yang lengkap gitu ya, paket lengkap. Dia pinter, seninya tinggi gitu. Biasanya orang pinter, jenius, itu nggak terlalu peduli dengan seni gitu. Tapi orang yang senang seni nggak terlalu peduli sama langkah-langkah kajian ilmiah gitu. Karena dia yang suka keindahan. Tapi yang memadukan antara pinter, terus juga pandai menuangkan dalam visual grafis yang bagus, cakep, nah itu susah tuh, ya. Makanya biasanya kalau saya lihat lembaga-lembaga yang bagus gitu ya, kenapa desain-desainnya bagus, ternyata mereka memang punya tim visual grafis sendiri tuh biasanya. Tapi nggak ada salahnya gitu ya, kita bisa belajar sebetulnya dari tampilan grafik Excel ya, itu sebetulnya udah cantik sih sebetulnya gitu ya. Itu Pak Iman. Jadi kalau mau buat pimpinan ya kalau bisa ya policy brief bahkan gitu. Benar Pak, makanya saya kebetulan ini sedang membuat kuesioner. Ini juga metode penelitian saya tentang pengelolaan dana BOS. Nah, kuesionernya sudah jadi, tinggal saya susun saja bentuknya mau saya lihat. Saya tertarik juga dengan model bentuk jurnal. Nanti saya coba itu, hasil kuesionernya itu memang luar biasa, hasil data yang kami peroleh dengan prediksi yang sudah saya perkirakan bahwa ini tidak sesuai, ternyata memenuhi. Nah, ini menarik sekali. Jadi H0 yang sudah saya H1, H0 yang sudah saya bikin itu ternyata terpenuhi dari kuesioner itu. Jadi kelihatannya nanti tinggal menuangkannya dalam tulisan sesingkat-singkatnya agar pimpinan membacanya lebih simpel. Makanya saya tunjukkan kuesionernya dengan pimpinan. Nah, ternyata dia juga kaget dengan data yang saya peroleh. Dampaknya juga akan saya jelaskan di situ. Kayaknya begitu Pak. Memang kita harus punya trik lah menghadapi ini, karena memang tulisan kita ini kan untuk pimpinan pada intinya. Not only, bukan hanya untuk dipublish, tapi juga untuk pimpinan khususnya. Setelah itu terserah kita mau kita jadikan untuk dipublish atau untuk dibagi-bagikan share dengan teman-teman juga lebih bagus gitu kan. Itu Pak Kurnia. Ya betul Pak Iman. Kita itu dilahirkan, AKPD itu sebetulnya kan untuk mendukung organisasi ya, dalam hal ini pimpinan. Jadi betul juga Pak Iman, yang penting sih sebetulnya kebutuhan pimpinan seperti apa. Kalau ini kemudian dipublish dalam bentuk jurnal, itu sebetulnya bonus ya. Cuma memang masalahnya syarat jenjang pada saat ini, terutama untuk menjadi media, salah satunya jurnal. Itu yang meskipun ada cara lain ya, tidak hanya jurnal. Ada 3 rekomendasi yang diakui lah istilahnya gitu. Nah, jurnal sendiri sih biasanya nggak terlalu panjang juga ya. Seperti saya sampaikan kemarin, ada jurnal yang publisher yang cuma minta 8.000 kata, kurang lebih 8 halaman A4. Tapi ada juga yang memaksimalkan. Jadi saya yakin kalau pimpinan membaca 20 halaman udah tidur duluan gitu ya. Nah, tapi ada tekniknya juga. Biasanya
biasanya ada yang membuat executive summary di depan. Jadi dengan membaca executive summary di depan itu sudah merangkum 25 halaman. Cukup dengan 1 halaman tanpa perlu membuka tulisannya. Oke, Pak Iman, terima kasih. Mungkin dari Uni Yuri udah tersambung? Belum ya? Uni Wira gimana Uni Wira? Ya, izin Kang. Mungkin menanggapi dari materi yang disampaikan. Maaf Kang, nggak hidupin sinyalnya masih hujan soalnya di sini Kang. Soalnya datar-datar aja sih di sana ya. Mungkin beberapa komentar. Tadi masalah yang penomoran mungkin yang balik itu karena rata-rata kalau saya pribadi mungkin dulu masih belum paham beda jurnal sama skripsi sama tesis. Jadi kan kalau yang kita lihat di Google itu, Google Scholar atau yang Cendekia ya yang bahasa Indonesianya, itu kan kebanyakan ada yang skripsi, ada tesis gitu. Makanya mungkin jadinya seperti itu, terjadi kejadian seperti itu gitu ya kan. Terus apa tadi ya? Terus ada pertanyaan Kang. Nanti kalau diisi kita kan contohnya nih kita misalnya ada bikin kayak rasio gitu kan itu harus sesuai dengan research question kita. Rasio misalnya efektivitas dan efisien atau rasio pertumbuhan, analisis rasio pertumbuhan itu harus kita cantumin di research question-nya atau enggak gitu Kang. Mungkin itu dulu yang ingat kan. Makasih ya Uni Wira ya. Mungkin yang pertama kan itu komentar ya. Saya mungkin langsung ke pertanyaan ini aja. Biasanya kalau di research question, dia bahasanya bukan bahasa metode atau bahasa instrumen yang dipakai. Kalau instrumen itu kan sebagai alat bantu saja untuk menjawab research question-nya. Misalnya contoh ya, ini ingin tahu bagaimana ketergantungan daerah terhadap transfer dari pusat. Itu kan research question tuh. Bagaimana ketergantungan Kabupaten Tanah Datar terhadap dana transfer dari pusat. Nanti di dalam metode untuk menjawab research question itu, Uni bisa menggunakan instrumen rasio sebagai alat untuk menjawab. Bagaimana sih ketergantungan daerah terhadap pusat? Oh, ada namanya rasio ketergantungan, ada rasio kemandirian, ada rasio desentralisasi. Rasio desentralisasi itu rumusnya misalnya jumlah pendapatan daerah per transfer, misalnya saya lupa lagi ya. Atau kemandirian itu PAD terhadap total belanja daerah misalnya. Nah, itu adalah alat-alat yang digunakan untuk membantu menjawab research question-nya. Jadi nggak perlu ditulis di dalam research question itu bagaimana rasio ketergantungan, nggak usah, rasionya nggak usah ditulis. Gitu. Jadi dalam bahasa umum bagaimana ketergantungan pemerintah daerah terhadap ini dijelaskan. Nih kalau dihitung pakai rasio mandiri ternyata daerah nggak mandiri. Nih, kalau pakai rasio ketergantungan ternyata masih sangat tergantung. Nih, kalau pakai rasio PAD ternyata PAD-nya masih kecil. Nah, kesimpulan umumnya ya ternyata memang masih tergantung. Gitu. Menjawab ya, Uni ya. Iya Kang. Oke. Sawah bentuk. Jangan jangkul terus Bu Neni di sawah. Ada pertanyaan nggak Bu Neni?
saya menambahkan bahwa memang perbedaan menulis jurnal dengan tugas kita SKP gitu ya, bedanya itu kalau SKP kita tuh harus menghasilkan rekomendasi ya, benar-benar berguna untuk organisasi gitu. Kalau di jurnal ya tidak, saya melihat banyak tulisan jurnal ya tidak harus menghasilkan rekomendasi gitu, lebih bebas gitu kan. Memang beban SKP kita itu sebenarnya bagaimana menghasilkan tulisan kita itu menghasilkan rekomendasi yang sekiranya bermanfaat bagi organisasi. Kemudian yang kedua, mungkin Kangkur juga pernah sharing ya masalah penggunaan reference management gitu. Kalau memang kita banyak menggunakan referensi ya, baik itu berupa jurnal atau buku, saya pikir penggunaan reference management itu sangat berguna ya, baik dalam menuliskan atau mengumpulkan citasi-citasi yang sudah kita baca gitu. Jadi kita nggak perlu repot lagi model yang seperti apa gitu. Kalau saya selama ini sharing aja ya, saya menggunakan di luaran banyak ya, ada EndNote, ada Mendeley, terus ada lagi Zotero gitu ya. Zotero itu gratisan ya. Kalau saya pakai si Tavi itu dari Swiss, dia berbayar. Cuma kalau kita membuat satu project, menyebut satu project itu maksimal 100 referensi itu masih free gitu. Jadi kita kan jarang lah ya sampai beratus-ratus gitu. Saya rasa 100 ini saya kasih apa? Coba saya kasih gambaran sedikit si Tavi-nya. Ini model tampilan dari aplikasi si Tavi gitu. Saya selama ini sudah pakai dari udah lama ya. Jadi ini nanti terkoneksi ke MS Word gitu. Jadi ini pernah saya masukkan juga papernya Kang Kurnia ini atau SKP tahun kemarin. Jadi dia tinggal bisa connect langsung di sini gitu. Nanti dia akan muncul di sini. Nah, nanti ini model ini kita tinggal pilih sebenarnya. Model Citavi ininya ada macam banyak sekali gitu. Nah, nanti dia otomatis dia akan muncul di referensi apa yang kita kutip. Itu dia otomatis akan muncul di sini. Nah, ini kebetulan saya pakai model yang tipe stylenya itu Elsevier ya, jadi dia bukan model pakai nama, dia pakai numbering, jadi dia otomatis akan muncul di sini gitu. Jadi sebenarnya bebas kita nanti mau pakai apa, mau pakai aplikasi apa, cuma intinya saya menyampaikan kalau memang serius dan banyak menggunakan referensi, saya pikir penggunaan reference management suatu keharusannya gitu, biar kita nggak bisa mendokumentasikan apa-apa yang kita sudah citasi dari suatu jurnal atau buku, dan bisa otomatis tuh kita nggak perlu lagi nulis model-model satu-satu gitu kan, referensi gitu. Itu aja Kang Kur, sedikit aja udah. Saya pikir kalau memang sudah ada tidak pertanyaan, saya mengucapkan mohon maaf apabila selama ini banyak kekurangan dari kami atau kesalahan penyampaian, mohon maaf sebesar-besarnya juga. Semoga 2 kali sesi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Pur, Kakak Ai. Sama-sama. Baik, saya meeting ya. Ya, terima kasih Kang Pur, Kak Ai. Yuk.